ada misalnya disiplin waktu, betul kan? Disiplin waktu. Disiplin waktu nanti kita masuk juga harus misalnya 30, tapi jangan hanya lewat 30. Yang kedua itu lewat dokter. Lewat dokter nanti kita harus bisa menolong teman kita, menolong sahabat kita. Kalau dia juga juga. Apakah kalian setuju? Yang ketiga adalah ini seperti kemudian sebagai siswa dalam PSP. Selanjutnya ada beberapa tanggung jawab di sini. Yang pertama, tanggung jawab kepada Tuhan. Artinya di sini tanggung jawab kepada Tuhan adalah kita diperintahkan untuk menaati Tuhan, untuk menaati perbuatan seperti dalam firman ayat 8. Apa saja contoh dari tanggung jawab kepada Tuhan? Gereja berdoa membaca Alkitab. Itu semua harus kita lakukan. Yang kedua, ada juga tanggung jawab kepada diri sendiri. Artinya di sini kita harus berani mengambil kesimpulan, berani mengambil keputusan bahwa sebagai orang percaya tubuh kita ini adalah baik seperti Paulus dalam 1 Korintus 5 ayat 11. Jadi apa tugas kita dalam tanggung jawab kepada diri sendiri? Yaitu kita harus menjaga kesehatan jasmani dan rohani kita. Selanjutnya ada juga tanggung jawab kepada kesalahan. Tanggung jawab kepada kesalahan mengatakan kita harus mengasihi. Betul? Jadi bagaimana cara kita dalam kondisi salah? Jadi kita harus memperlakukan teman kita, sahabat kita dengan kasih, dengan adil, dan dengan tobat. Itu adalah sebuah tanggung jawab kepada kesalahan. Dan yang tadi dikatakan di sini tanggung jawab kepada lingkungan, bahwa artinya tanggung jawab kepada lingkungan adalah Tuhan telah menciptakan dari penciptaan pertama sampai penciptaan yang pertama. Jadi kita diberikan mandat atau tugas dalam Kejadian 1 ayat 28 mengatakan bahwa kita harus menjaga dan melestarikan ciptaan Tuhan tersebut. Untuk itu dari yang keempat poin ini kita harus bisa melakukannya. Jadi di sini ada contoh tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita sekarang tanggung jawab kita